Bismillahirrahmanirrahim. Hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Ikhtilaf para ulama menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Dalilnya hadis Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Nabi mengatakan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Kata mereka apa? Kalau sholat sendirian maksiat, tentu tidak akan dibandingkan dengan yang sifatnya apa? Taat. Kalau sholat sendirian maksiat, tentu tidak akan diberikan pahala. Tapi ternyata Nabi mengatakan apa? Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Berarti sholat sendirian dapat pahala berapa? 1. Kata mereka kalau itu maksiat, tentu tidak akan bisa dibandingkan. Itu menunjukkan sholat sendirian boleh, namun yang lebih utama sholat berjamaah, kata mereka. Mereka juga berdalil dengan hadis man akala min hadhi syajarah, siapa yang makan bawang jangan pergi ke masjid. Kata mereka kalau sholat berjamaah itu wajib, berarti makan bawang itu haram. Sementara Nabi membolehkan apabila apa? Ini atas pendapat mereka yang mengatakan hukumnya sunnah. Ya. Adapun pendapat yang mengatakan wajib, mereka mengatakan iya. Bagi mereka yang mau sholat berjamaah haram makan bawang. Kenapa? Karena tidak mungkin bisa melaksanakan kewajiban kecuali dengan meninggalkan apa? Bawang. Karena Nabi mengatakan siapa yang makan dari pohon ini, janganlah sekali-kali ia mendekati masjid kami, kata Rasulullah SAW. Ya. Dan dalil-dalil yang lain. Pendapat yang kedua, bahwa sholat berjamaah itu fardu kifayah. Apabila dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur dari yang lainnya. Di antara dalil yang dijadikan dalil adalah hadis yang menyebutkan tidaklah 3 orang di suatu desa tidak ditegakkan padanya sholat berjamaah atau tidak dikumandangkan padanya azan kecuali akan dikuasai oleh syaitan. Itu menunjukkan kata mereka bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau tidak dilaksanakan sama sekali semuanya berdosa. Tapi kalau ada yang melaksanakannya yang lain jatuh kewajibannya. Jadi berarti buat yang lain hukumnya sunnah saja. Pendapat yang ketiga mengatakan apa? Fardu ain. Salat berjamaah itu fardu ain atas setiap laki-laki. Dalilnya diantaranya yang pertama, bahwa Nabi SAW ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan salat berjamaah. Nabi SAW ya mengatakan, laqad hamamtu, sungguh aku ingin sekali, kata Rasulullah SAW, ya untuk menyuruh seseorang untuk pergi, ya untuk apa namanya? Laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtab, thumma amura bis-shalah fayu'adzan laha. Aku ingin sekali, kata Rasulullah, menyuruh seseorang mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk adzan salat. Thumma amur rajulan faya'ummun nas. Lalu aku perintahkan seseorang jadi imam. Thumma ukhalif ila rijalin fa uhariq alaihim buyutahum. Kemudian aku datangi orang-orang yang tidak menyaksikan salat berjamaah agar aku bakar rumah mereka, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu 'irqan saminan aw mirmataini hasanatain la syahidal isya. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah salah seorang dari mereka itu mengetahui bahwa nanti kalau pergi ke masjid salat berjamaah dia akan dapat makanan enak, ya, dia akan mendatangi salat isya. Artinya Rasulullah mencela orang-orang yang pergi ke masjid kalau ada apa? Ya, ada keuntungan dunia. Dan Rasulullah mensifati bahwa salat berjamaah itu berat buat orang munafik, Pak. Rasulullah sabda, afqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Seberat-beratnya salat atas orang munafik apa itu? Salat isya dan salat subuh. Nabi mengatakan salat yang paling berat itu buat orang munafik salat isya dan salat subuh. Berarti semua berat tidak, Pak? Semua berat, tapi yang paling berat apa? Salat isya dan salat subuh. Berarti orang yang berat untuk pergi ke masjid ada padanya penyakit kemunafikan. Makanya Ibnu Mas'ud berkata apa? Sungguh kami melihat dengan mata kepala kami sendiri di zaman Rasulullah, tidak ada yang tidak menghadiri salat berjamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq, kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Sehingga mereka mengatakan itu menunjukkan bahwa orang yang tidak mau salat berjamaah itu salah satu perangai kemunafikan, kata mereka. Iya. Dan ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini yang dikuatkan oleh banyak ulama di zaman ini seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, bahwasannya
Salat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya apa? Fardu ain.